Father, we want to give our best to you, and only our best. Shalom, salam kasih Kristus untuk kita semua pada pagi hari ini. Puji Tuhan, sekali lagi kita beroleh kesempatan pada pagi hari ini untuk sama-sama berkumpul di dalam kasih-Nya, di mana kita boleh memuji dan menyembah-Nya di dalam keluarga kita masing-masing. Bahkan kita juga dapat mempelajari firman-Nya di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Nah saudara, apa kabar semua? Saya berdoa dan berharap agar setiap kita dalam keadaan yang sehat, walafiat, diberkati Tuhan, dan dilindungi Tuhan dengan luar biasa pada hari ini. Baiklah saudara, kita akan memulakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan memulainya dengan doa bersama di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Tuhan, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini sekali lagi Engkau memberikan kami nafas yang baru, kekuatan yang baru, semangat yang baru untuk terus menghadapi hari ini Tuhan. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau berikan kami kesempatan pada pagi hari ini untuk belajar sedikit daripada firman-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari akan menguatkan kami, meneguhkan kami Tuhan untuk terus bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah saudaraku, pada minggu yang indah ini saudara, saya akan membawa kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Markus pasal yang ke-12, dimulai daripada ayat yang ke-41 hinggalah ayat yang ke-44. Saya berharap setiap kita ada membawa Alkitab kita masing-masing pada pagi hari ini, karena firman Tuhan itu adalah hal yang sangat penting untuk kita perhatikan di dalam kehidupan kita saudara. Nah, tajuk firman Tuhan yang saya kongsikan melalui ayat ini saudara adalah mengenai persembahan seorang janda miskin. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Nah saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, kisah mengenai seorang janda yang miskin yang memberikan persembahan di dalam peti persembahan ini saudara, bukan lagi suatu kisah yang asing bagi kita. Mungkin ada di antara saudara dan saudari yang sudah berkali-kali mempelajarinya di dalam kehidupan kita. Saudara, pada minggu ini kita akan mempelajari apa yang dapat kita pelajari daripada kisah kehidupan janda yang miskin ini saudara. Nah, pada pagi hari ini saudara, saya mau beri tajuk firman Tuhan yang ingin saya kongsikan kepada jemaat yang dikasihi mengenai kekurangan bukanlah alasan untuk tidak memberi. Sekali lagi saya ulangi, kekurangan bukanlah alasan untuk tidak memberi. Saudara, memberi adalah suatu sikap yang disenangi Tuhan, dan setiap orang percaya diajarkan untuk tetap setia memberi kepada Tuhan. Yesus mengajari kita di dalam Matius 22 ayat yang ke-21b, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah."
Saudara, kita dianjurkan apa yang seharusnya kita berikan kepada pemerintah seperti teks dan sebagainya, kita harus memberi hal itu. Dan apa yang harus kita berikan kepada Tuhan, dan kita juga harus melakukannya di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, sejarah memberi bukanlah sesuatu yang baru bagi kita. Namun, dari sejak perjanjian lama lagi, hal ini telah pun berkali-kali dinyatakan kepada umat Tuhan. Contohnya, seperti apa yang dilakukan oleh Habel dan Kain di dalam Kejadian 4 ayat yang keempat hingga ayat yang kelima. Firman Tuhan ini mengatakan, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara, dari sejak perjanjian lama lagi sudah tercatat tentang persembahan ataupun pemberian yang seharusnya diberikan kepada Tuhan. Demikian juga perintah Allah yang tercatat di dalam Malayaki 3 ayat yang ke-10. Ada dikatakan di sana, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara, di dalam ayat ini ada suatu saranan bagi setiap orang-orang yang percaya supaya membawa persembahan dan persepuluhannya itu ke dalam rumah Tuhan, sehingga Tuhan akan memberkati hidup kita sesuai dengan firman-Nya, saudara. Nah, saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, Alkitab juga mengatakan di zaman perjanjian baru, Yesus memperhatikan orang-orang yang memberi di dalam peti persembahan, dan Dia sangat tertarik dengan seorang janda miskin yang turut memberi pada ketika itu. Karena walaupun ia sangat miskin, ia tidak memiliki harta benda yang banyak, situasi tersebut tidak menghalanginya untuk tetap setia memberi kepada Tuhan. Saudara, apapun situasi dan keadaan kita hari ini, tetaplah setia memberi kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Karena Tuhan Yesus tidak lalai untuk memperhatikan orang-orang yang setia memberi kepadanya, saudara. Nah, saudara, janganlah kita segan, janganlah kita malu, janganlah kita takut untuk memberi kepada Tuhan. Mungkin saudara mengatakan bahwa memberi itu hanya untuk orang-orang yang ada duit sahaja. Memberi itu hanya untuk orang-orang yang kaya sahaja. Tetapi di dalam firman Tuhan ada dinyatakan bahwa seorang janda yang miskin, yang hanya memiliki 2 peser uang sahaja, juga memberi kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, ada beberapa perkara yang perlu gereja fahami, khususnya di dalam hal memberi. Saudara, kadangkala kita tidak memberi karena kita tidak mengerti. Karena kita tidak faham, mengapa saya harus memberi? Kenapa kita perlu memberi kepada Tuhan? Saudara, beberapa alasan yang khusus yang akan kita pelajari pada hari ini akan dapat membantu saudara dan saya sedikit sebanyak untuk memahami dan mengerti mengapa kita perlu memberi kepada Tuhan. Alasan yang pertama, jika kita melihat di dalam ayat yang ke-41, apakah yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, saudara? Alkitab berkata, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Saudara, perkara pertama
yang perlu gereja fahami, khususnya di dalam hal memberi ini saudara, adalah apa? Yesus selalu memperhatikan pemberian kita kepadanya. Saudara, Tuhan Yesus selalu perhatikan setiap pemberian kita kepadanya. Mungkin ramai di antara kita yang melihat pemberian hanyalah suatu pemberian yang dipersembahkan kepada Tuhan sahaja. Namun, tidak ramai yang menyadari bahwa jika Tuhan selalu memperhatikan pemberian kita kepadanya. Sebentar tadi di dalam Markus 12 ayat yang ke-41 dengan jelas dinyatakan bahwa Yesus memperhatikan orang-orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan saudara. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus selalu melihat dan memperhatikan setiap pemberian yang kita berikan kepadanya saudara. Nah, ayat ini jelas menyatakan kepada kita bahwa Tuhan selalu memperhatikan pemberian kita kepadanya. Jadi sama ada kita ada memberi kepadanya ataupun tidak, Tuhan Yesus sangat tahu tentang situasi ini di dalam kehidupan kita saudara. Jadi berilah apa yang seharusnya gereja berikan kepada Tuhan seperti persembahan dan persepuluhan kita kepadanya. Saudara, mungkin di masa PKP ini kita tidak dapat berkumpul lagi di dalam gereja dan memberikan seperti biasa kita memberi kepada Tuhan. Namun kita masih dapat melakukannya dengan memindahkan uang kita secara online ke dalam account gereja yang telah diberikan kepada kita saudara. Dan ini Tuhan Yesus jelas katakan di dalam Matius 22 ayat yang ke-21b. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah saudara, apa yang dituntut Tuhan di dalam kehidupan kita pada hari ini, marilah kita usahakannya untuk memberikan hal itu kepada Tuhan saudara. Seperti janda yang miskin ini, sekalipun dia kekurangan, sekalipun dia susah, dia masih tetap setia memberi kepada Tuhan. Dan hal itu tidak sekali-kali menghalanginya untuk gagal memberi saudara. Hal yang kedua yang kita perlu fahami, khususnya di dalam hal memberi ini saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-42 dikatakan, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Saudara, 2 peser uang ini bukanlah satu jumlah uang yang banyak, tetapi ini nilainya sangat-sangat sedikit saudara. Jika digambarkan dengan situasi dan keadaan kita pada hari ini, ya mungkin lebih kurang dalam 2 sen seperti itu. Jadi saudara, hal yang kedua yang gereja perlu fahami di sini adalah apa? Nilai pemberian bukanlah yang terutama di pandangan Tuhan. Saudara, berapa banyak yang kita berikan kepada Tuhan, itu bukanlah yang terutama menurut pandangan Tuhan. Saudara, menurut pandangan manusia, siapa saja yang paling banyak memberi, maka dialah yang terbaik, pemberi yang terbaik. Namun di pandangan Tuhan bukanlah demikian. Justru seorang janda miskin yang hanya memberi 2 peser uang sahaja adalah pemberi yang terbaik menurut apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Karena apa saudara? Karena janda ini memberi dari segala kekurangannya saudara. Jadi janganlah kita malu untuk memberi, karena jumlah pemberianmu yang sedikit, karena jumlah pemberian bukanlah yang terutama di pandangan Tuhan. Tuhan Yesus lebih tertarik dengan kesungguhan kita, ketaatan kita, dan kesetiaan hati kita pada saat kita memberi kepadanya saudara. Alkitab mengatakan janda miskin ini tidak memberi jumlah uang yang banyak pada ketika itu. Dan masih ramai orang
kaya yang memberi lebih banyak daripadanya. Namun Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, si janda miskin ini adalah pemberi yang terbaik dari semua orang yang memberi pada ketika itu, saudara. Saudara, kita mungkin boleh memberi sebanyak 100 ringgit ataupun 200 ringgit sebagai persembahan kita kepada Tuhan jika kita memiliki uang yang banyak di dalam tangan kita, saudara. Tetapi adalah mustahil kita akan memberikan semuanya kepada Tuhan. Namun janda yang miskin ini memberi semua yang dimilikinya kepada Tuhan. Saudara, di pandangan Tuhan, nilai pemberian kita kepadanya bukanlah bergantung kepada jumlah yang kita berikan, tetapi kepada apa yang kita miliki dan keikhlasan hati kita ketika kita memberi kepadanya. Dan hal ini dinyatakan dengan jelas di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi saudara, berapapun jumlahnya yang engkau berikan kepada Tuhan, itu bukanlah yang terutama, ya, tetapi yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita memberi, ada sukacita di dalam hati kita. Ketika kita memberi, ada damai di dalam hati kita. Ketika kita memberi, ada senyuman yang terpampang di wajah kita, saudara. Dan itulah yang mendatangkan sukacita surga di dalam kehidupan kita, saudara. Hal yang ketiga yang gereja perlu pahami mengenai khususnya di dalam hal memberi ini, saudara, adalah apa? Mari saudara dan saya bersama kita melihat di dalam ayat yang ke-43. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Saudara, kalau kita melihat cara Tuhan menilai itu tidak sama seperti orang-orang dunia menilai kita pada hari ini, saudara. Ya, hal yang ketiga yang dapat kita pelajari di sini mengenai pemberian ini, saudara, adalah apa? Tuhan ingat setiap pemberian kita yang kita berikan, ya. Tuhan ingat setiap pemberian yang kita berikan, saudara. Ya, Tuhan tidak pernah lupa apapun yang telah kita berikan kepada Tuhan. Dan satu hal yang saya pelajari di dalam kehidupan saya, pemberian terbaik yang dapat kita berikan kepada Tuhan itu bukanlah harta benda, uang, kekayaan yang kita miliki pada hari ini, tetapi adalah hidup kita. Karena yang Tuhan inginkan adalah hidup saudara dan saya, supaya hidup kita boleh dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk mengubah dunia ini, untuk memenangkan jiwa-jiwa baginya, saudara. Nah, saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini manusia mungkin boleh saja melupakan tentang apa yang telah kita berikan kepada mereka. Mereka mungkin tidak menghargai jasa saudara ataupun juga membalas segala kebaikan yang telah saudara lakukan. Tetapi Tuhan bukanlah demikian. Tuhan tidak pernah lupa tentang apapun yang telah kita berikan kepadanya. Alkitab mengatakan, setelah selesai orang-orang memberi kepada Tuhan pada hari itu, Yesus ingat akan pemberian janda yang miskin itu. Sekalipun pemberiannya hanyalah sejumlah 2 peser uang, Yesus tetap mengingatinya dan tidak sekali-kali melupakan pemberian itu, saudara. Nah, saudara, demikianlah dengan setiap pemberian yang kita berikan kepada Tuhan hari ini. Tidak kiralah berapapun jumlahnya, Tuhan selalu ingat akan segala pemberian yang telah kita berikan kepadanya, saudara. Setiap pemberian yang kita berikan kepada Tuhan memiliki upah yang disediakan Allah bagi kita. Namun satu hal yang saya mau ingatkan di sini, janganlah kita memberi karena sekadar mengharapkan upah
yang dijanjikan Tuhan buat saudara dan saya. Tetapi memberilah atau lakukanlah hal itu karena kita mengasihi Tuhan dan mau mentaati firman-Nya di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, saudara, pada waktu saya mulai belajar memberi kepada Tuhan, seperti memberi persembahan dan persepuluhan, secara luar biasanya saya menemukan adanya berkat-berkat Tuhan yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan saya secara pribadi. Maka itu saya berani mengatakan, pemberian dalam arti sebuah ketaatan akan menuntun hidup saudara kepada berkat-berkat Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan saudara. Tetapi saya ingatkan sekali lagi, jangan memberi karena mengharapkan berkat semata-mata daripada Tuhan, tapi berilah karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mau mentaati firman-Nya di dalam kehidupan kita. Yesus berkata di dalam Matius 10 ayat yang ke-42, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudara, di sini sangat jelas, setiap pemberian yang kita berikan kepada Tuhan ada upahnya yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Tetapi ingat, jangan memberi karena mengharapkan upah, tapi berilah ya karena saudara mengasihi Tuhan dan karena saudara mau mentaati firman-Nya di dalam kehidupan saudara. Hal yang keempat yang saya mau kongsikan pada hari ini, saudara, perkara yang perlu gereja fahami khususnya di dalam hal memberi. Mari kita lanjutkan pembacaan kita di dalam ayat yang ke-44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudara, hal yang keempat yang saya mau kongsikan ya, yang kita perlu fahami ya di dalam hal memberi ini, saudara, adalah apa? Tuhan senang dengan pemberian yang berasaskan iman. Saudara, Tuhan senang dengan pemberian yang berasaskan iman. Hari-hari ini mungkin ramai orang yang berpikir bahwa memberi hanyalah ketika hidup kita sudah berkelimpahan dan berkecukupan di dalam segala sesuatu. Seperti Bill Gates yang seorang jutawan, ataupun Jack Ma yang kaya raya dan sebagainya. Barulah kalau keadaan kita seperti itu, barulah kita mau memberi. Namun situasi ini bukanlah gambaran yang ditunjukkan Alkitab ataupun firman Tuhan kepada kita. Janda yang miskin memberi pada ketika itu bukanlah seorang yang kaya raya dan berkelimpahan. Namun dari sudut kekurangannya, dia tetap setia memberi kepada Tuhan dengan iman. Saudara, janda ini memberi dengan iman di hadapan Tuhan. Nah, saudara, di dalam kekurangan sekalipun kita masih bisa memberi kepada Tuhan, asalkan kita beriman, yakin, dan percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, seperti apa yang dilakukan oleh janda yang miskin tersebut. Saudara, kita mungkin hari ini sedang melewati masa-masa yang sukar. Namun saya percaya di dalam kesukaran sekalipun kita masih memiliki ruang untuk memberi kepada Tuhan. Jika kita beriman dan percaya kepadanya, dan saudara pasti ya ingin tetap memberi kepada Tuhan. Nah, saudara, saya dan istri masih tetap memberikan persepuluhan kami sampai pada hari ini kepada kepimpinan gereja pusat. Karena apa, saudara? Karena kami lebih yakin dan beriman pada pertolongan Tuhan daripada bergantung kepada uang semata-mata. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita melakukan hal ini bersama-sama. Kekurangan bukan lagi alasan kita untuk tidak memberi, tetapi berilah apa yang seharusnya kita
berikan kepada Tuhan hari ini? Saudara, ada 4 hal yang telah kita pelajari pada hari ini mengenai memberi ini, saudara. Hal-hal yang perlu kita fahami. Yang pertama adalah Yesus selalu memperhatikan pemberian kita kepada Tuhan. Jadi saudara, memberilah, ya. Sekalipun saudara tidak punya uang yang banyak dan sebagainya, ya, berilah sesuai dengan keadaan hidup saudara pada hari ini. Yang kedua, nilai pemberian bukanlah yang terutama di pandangan Tuhan. Saudara, Tuhan lebih senang dengan ketaatan dan kesetiaan kita daripada nilai pemberian yang banyak, saudara. Ya, karena Tuhan lebih memperhatikan ketaatan kita, ya, untuk mentaati firman-Nya, saudara. Hal yang ketiga adalah Tuhan ingat setiap pemberian yang kita berikan. Ya, saudara, Tuhan tidak seperti manusia-manusia lain yang ada di dunia ini, saudara. Ya, tetapi Tuhan selalu ingat, ya, sekecil apapun pemberian yang engkau berikan, Tuhan tidak pernah lupa. Ya, Tuhan selalu ingat akan pemberian saudara. Maka itu berilah, janganlah malu untuk memberi, saudara. Hal yang keempat, Tuhan senang dengan pemberian yang berasaskan iman. Saudara, ramai orang boleh memberi pada hari ini karena mereka punya harta, mereka punya uang yang banyak. Tetapi bagaimana pada saat mereka tidak punya apa-apa? Apakah mereka masih taat? Apakah mereka masih setia memberi? Saudara, ya, marilah kita belajar memberi dengan iman. Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara berkekurangan, ya, sehingga saudara tidak punya makanan dan sebagainya. Tetapi janji Tuhan, ketika saudara mau memberi kepada Tuhan, maka saudara akan menikmati berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan saudara. Saudara dan saudariku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, sepanjang saya belajar untuk memberi persembahan dan persepuluhan di hadapan Tuhan, ada banyak perkara yang terlatih di dalam kehidupan saya, khususnya di dalam iman yang lebih mengandalkan Tuhan daripada diri sendiri, dan percaya pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Saudara, semua ini setiap hari membuatkan saya semakin kuat dan semakin kuat dan semakin bersemangat untuk memberi kepada Tuhan. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, saya mau akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini dengan sebuah kesimpulan. Memberi dari sudut kekurangan kepada Tuhan mungkin satu situasi yang mencabar bagi kita hari ini. Namun situasi ini tidak dapat menghalangi janda yang miskin itu untuk tetap setia memberi yang terbaik kepada Tuhan. Persoalannya, bagaimana dengan kehidupan Anda hari ini? Apakah kita terhalang untuk memberi kepada Tuhan karena kekurangan, karena kesusahan, atau karena kesulitan hidup yang kita hadapi pada hari ini? Ataupun kita sedang melangkah di dalam iman dan masih tetap setia memberi kepada Tuhan? Saudara, di dalam memberi tidak ada paksaan buat saudara dan saya, namun itu adalah pilihan. Dan apa yang saudara beri, apa yang saudara tabur, maka itulah yang akan saudara tuai di dalam kehidupan saudara. Ada orang yang mendapat, ada orang yang menerima. Karena apa, saudara? Karena mereka menabur. Ada orang yang tidak mendapat ataupun menerima apa-apa. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak menabur. Maka itu saya mendorong jemaat Tuhan, janganlah kita melihat pemberian itu adalah sesuatu yang negatif, saudara. Namun saya secara pribadi mulai melihat pemberian ini adalah suatu cara di mana Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari saudara, semangat untuk memberi kepada Tuhan. Semakin sungguh-sungguh kita memberi kepada Tuhan, karena itulah yang firman Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Nah saudara, saya mau berdoa untuk setiap kita pada hari ini
yang sedang menghadapi situasi-situasi yang mencabar. Mungkin ini juga menjadi ujian iman kita di hadapan Tuhan pada hari ini. Nah saudara, saya mau berdoa untuk berkat khusus bagi setiap saudara yang dalam kesulitan, yang dalam kesusahan pada hari ini. Saya percaya Allah yang empunya segala-galanya akan melimpahkan berkat-Nya di dalam setiap kehidupan kita saudara. Angkat tangan saudara dan saya akan berdoa buat saudara. Oh haleluya Tuhan, haleluya Jesus. Ya Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari ini kami masih menikmati hidup, bahkan nafas yang baru, semuanya karena kebaikan kemurahan-Mu yang memungkinkannya kami masih hidup sampai pada saat ini Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang mendorong kami sekali lagi untuk memberi kepadamu ya Tuhan. Kami bukanlah orang yang kaya raya, yang punya segala-galanya Tuhan. Tapi kami mau belajar untuk setia, untuk taat memberi kepadamu Tuhan. Kami tahu jumlah bukan apa yang Engkau lihat Tuhan, tetapi ketaatan, kesungguhan. Karena kami mengasihi Engkau Tuhan, maka itulah yang Engkau perhatikan di dalam hidup kami Bapa. Saya berdoa untuk umat-umat Tuhan yang sedang di dalam kesusahan, yang sedang di dalam kesulitan pada hari ini. Oh Tuhan, Engkau bukakan tingkap surga di dalam kehidupan mereka Bapa. Curahkan segala kekayaan dan kemurahan-Mu Bapa, sehingga mereka bukan saja berkecukupan, tetapi berkelebihan di dalam berbagai kebajikan ya Tuhan, sehingga mereka dapat memberi kepadamu dan memberi untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa di surga. Saya berdoa yang berkekurangan tidak akan kekurangan lagi Tuhan. Yang susah Engkau akan berikan jalan keluar di dalam kehidupan mereka Bapa, sehingga mereka menuai hasil-hasil yang terbaik daripada-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Saya berdoa juga untuk segala usaha-usaha yang diusahakan pada hari ini. Mungkin pekerjaan-pekerjaan baru yang sedang dilakukan Tuhan. Saya berdoa supaya Engkau menyertai mereka Tuhan, memimpin mereka sehingga mereka berhasil dengan begitu jayanya, karena Tuhan berserta orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengandalkan nama-Mu di dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan perlindungan-Mu, pimpinan-Mu ya Tuhan, sehingga kami hidup di dalam kasih karunia-Mu Bapa di surga. Terima kasih Bapa, ini doa kami, pengucapan syukur kami di hadapan-Mu pada hari ini. Berkati setiap persembahan kami Tuhan. Apapun yang kami berikan, kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Mari yang percaya kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara adalah anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Tetap bersemangat, tetap setia, tetap yakin dan beriman kepada Tuhan, karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kita. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati sehingga kita bertemu lagi pada minggu-minggu yang akan datang. Amin. Haleluya. Father, we want to give our best to you, and only our best. So we sing the song to you. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu,
segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Segenap hatiku dan segenap jiwaku.